Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Roning Pandan. Hari ini kita tidak sekadar membuka lembaran sejarah. Kita sedang membuka kembali luka, kehormatan, dan martabat bangsa. Karena Pangeran Diponegoro bukan sekadar nama yang tercetak di buku pelajaran. Bukan hanya sosok di atas kanvas lukisan Raden Saleh. Ia adalah suara perlawanan ketika bangsa ini hampir kehilangan arah. Ia bukan hanya pemimpin perang. Ia adalah pemikir strategis, seorang analis geopolitik yang membaca perubahan dunia sebelum dunia mengerti apa arti hegemoni dan kolonialisme modern. Dan hari ini, mari kita memandang Diponegoro bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai manusia yang berpikir melampaui zamannya. Bukan pemberontak lokal, melainkan pemimpin yang memahami satu kebenaran. Jika bangsa ini tidak menentukan masa depannya sendiri, maka bangsa lain akan menentukannya. Bayangkan, Pangeran Diponegoro hidup di zaman media sosial. Kalau Pangeran Diponegoro hidup hari ini, mungkin beliau jadi trending TikTok. Mengapa? Karena Pangeran Diponegoro punya kemampuan memobilisasi massa, bukan dengan iklan, tetapi dengan keteladanan. Pangeran Diponegoro punya branding simbolik, simple, kuat, berakar pada tradisi. Dan Pangeran Diponegoro juga paham strategi komunikasi sederhana tapi mengena. Pesan yang langsung ke hati. Tapi jangan salah paham, ini bukan sekedar lucu-lucuan. Di balik kemungkinan itu, tersimpan inti perjuangannya. Nilai, martabat, dan kemampuan menyatukan orang. Dan dari sini, selanjutnya kita akan melihat latar besar yang membentuk pemikiran Pangeran Diponegoro. Dunia yang sedang berubah dan bagaimana hal itu mempengaruhi pilihan beliau. Sebelum Pangeran Diponegoro mengangkat senjata, beliau menyadari satu hal penting. Dunia sedang berubah. VOC runtuh. Bukan karena kekuatan dari Nusantara saja, tetapi karena perubahan besar di tingkat global. Eropa sedang dilanda kekacauan politik. Perang Napoleon mengguncang tatanan kekuasaan, membuat Inggris dan Belanda saling berebut pengaruh, termasuk di tanah Jawa yang menjadi pusat ekonomi penting. Dalam situasi seperti ini, Pangeran Diponegoro tidak hanya melihat perlawanan sebagai urusan lokal, tetapi sebagai bagian dari gelombang perubahan internasional. Beliau memahami, jika kekuatan Barat bisa bangkit dan jatuh, maka bukan mustahil Jawa pun bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan untuk mengetahui bagaimana pemikiran itu terbentuk, kita harus melihat dari mana Pangeran Diponegoro mendapat fondasi moral dan intelektualnya. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat penting. Dari mana Pangeran Diponegoro belajar strategi perang? Bukan dari Akademi Militer Eropa. Bukan pula dari buku tentang Napoleon atau Wellington. Pangeran Diponegoro belajar melalui manuskrip Arab klasik, melalui ulama kampung, dan dari guru-guru besar yang jejak ilmunya bersambung sampai Mekah.
Beliau membaca kisah Nabi Muhammad SAW, Perang Badar, Perang Uhud, dan strategi beliau menghadapi kekuatan yang lebih besar. Dan lebih dari sekedar ilmu, Pangeran Diponegoro menjalani tirakat, doa, dan laku batin yang membuat strategi tidak hanya teknis, tetapi terhubung dengan keyakinan dan tujuan yang lebih tinggi. Ilmu baginya bukan sekedar untuk menang, tetapi untuk menjaga martabat, amanah, dan warisan leluhur. Dan ketika landasan batin itu kokoh, barulah Pangeran Diponegoro memasuki fase berikutnya, membentuk ideologi perjuangan dan simbol yang mempersatukan rakyat. Sekarang kita masuk ke aspek yang paling menarik. Strategi Pangeran Diponegoro bukan strategi biasa, tetapi hybrid warfare atau perang gabungan. Beliau menggunakan gerilya yang terstruktur, bukan spontan. Beliau menjadikan jaringan pesantren bukan hanya tempat ilmu, tetapi jalur logistik. Simbol agama, itu bukan ornamen, itu moral booster. Dan yang paling cerdas, geografi digunakan sebagai taktik psikologis. Belanda tidak hanya menghadapi perang, mereka menghadapi gagasan. Dengan kata lain, yang dilawan Belanda bukan hanya pasukan. Mereka berhadapan dengan sistem perjuangan yang hidup. Dan di berikutnya, kita akan melihat apa yang membuat Pangeran Diponegoro yakin ia bisa menang. Sampai di bagian ini, kita mulai melihat bahwa perjuangan Pangeran Diponegoro tidak hanya militer. Ada nilai, ada prinsip, ada etika. Kita ingat satu kalimat beliau yang sangat terkenal. Aku berperang bukan untuk tahta, tapi untuk harga diri rakyat Jawa. Kalimat itu sederhana, tapi di sana ada sebuah paradigma bahwa perang bukan soal ambisi kekuasaan, tetapi legitimasi moral. Di era modern, nilai seperti ini menjadi dasar hukum perang internasional. Dan menariknya, Pangeran Diponegoro sudah mempraktekkan itu jauh sebelum dunia membicarakannya. Baik, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang jauh lebih strategis. Kita akan melihat bagaimana pemikiran geopolitik membentuk keputusan perang Pangeran Diponegoro. Di titik ini, Pangeran Diponegoro ditangkap. Tapi, itu bukan kekalahan. Tubuh beliau ditawan, namun gagasannya justru membesar. Belanda menang pertempuran, tapi kalah sejarah. Karena semangat tidak pernah bisa ditawan. Baik, mari kita lanjut ke pemaknaannya hari ini. Indonesia hari ini berdiri di bahu orang-orang yang rela tidak diingat. Dan hari ini kita tidak hanya menyebut nama Pangeran Diponegoro. Kita melanjutkan keyakinannya. Saudaraku, saudariku semua, dari perjalanan singkat ini, kita belajar satu hal sederhana, bahwa perjuangan bukan hanya cerita masa lalu, tapi tugas moral hari ini. Jika Pangeran Diponegoro berani melawan ketidakadilan pada zamannya, maka kita juga punya kewajiban untuk menjaga martabat bangsa pada zaman kita. Terakhir, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Karya ini tentu jauh dari sempurna. Seperti pepatah, tidak ada gajah yang retak gadingnya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Merdeka, 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 dan terima kasih.